Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Baik, alhamdulillah. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini siapa yang bisa menjelaskan niat yang benar dalam menuntut ilmu sebagaimana yang dijelaskan Imam Ahmad? Siapa yang bisa? Tutup buku dong ibu-ibu, tutup buku. Ya. Itu kan pelajaran kemarin Pak Ustadz. Betul. Pak Ustadz, kita move on aja lah. Yang lalu biarlah berlalu. Gak bisa. Al ilmu fis sudur. Ilmu itu ada di hati ibu-ibu. Walaysa fis sutur. Bukan di buku catatan ibu-ibu sekalian. Kalau semua ilmu di buku catatan, nanti yang masuk surga siapa? Ya udahlah, pokoknya lah. Jadi apa tuh Bu, kata Imam Ahmad? Bu, satu lawan satu. Iya silakan Ibu di sana. Apa Bu? Kata Imam Ahmad Bu. Itu imam siapa? Itu kata suami saya Pak Ustadz. Suami saya namanya Pak Imam. Imam Ahmad Bu, siapa Bu? Apa? Iya. Silakan ibu yang ada di tengah-tengah. Apa Bu? Nggak kedengeran Bu. Ibu nggak bawa mic dari rumah? Nggak kedengeran Bu. Boleh dong Bu, kasih Bu. Saya pikir ibu bawa mic dari rumah. Apa Bu? Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Masya Allah. Belum tepat Bu, makasih. Niat yang benar, kata Imam Ahmad itu apa? Panitia saya mau nanya, yang hadir hari ini sama dengan yang kemarin apa enggak sih? Oh bukan, ini baru, kloter baru bukan? Kok nggak ada yang tahu ya? Ya silahkanlah. Apa Bu? Niat yang benar itu adalah yang diharapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling afdol itu adalah menuntut ilmu agama dengan syarat niatnya benar. Lalu bagaimana niat yang benar itu? Niatkan untuk menjadi orang yang rendah hati dan niatkan untuk menghilangkan kebodohan. Kebodohan siapa Bu? Kebodohan diri sendiri. Iya, terima kasih. Hadiah siap nggak Bapak Panitia? Siap, Masya Allah. Oh udah ada ya? Itu kata Imam Ahmad Bu. Jadi kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, niatkan ketika ibu datang ke sini nih, ke Masjid Salman atau ke majelis-majelis yang lain, ibu niatkan saya ini niat
menjadi orang yang rendah hati dan menghilangkan kebodohan dari diri saya sendiri. Gitu ibu-ibu sekalian. Di samping yang utama adalah mengharapkan wajah Allah. Itu nggak boleh lupa tuh Bu. Itu kunci sukses ibu. Itu akan beda Bu. Cara masuk ibu ke majelis saja beda. Kalau ibu datang ke kajian agar menjadi rendah, dengan ibu datang ke kajian ingin memamerkan sesuatu, beda tuh Bu. Ibu datang kajian ingin memamerkan tas ibu, itu kunci yang paling jitu agar seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, memperbaiki niat. Masya Allah, diulang lagi sama ulama Bu. Oh ternyata calon ustadz juga suruh memperbaiki niat Pak Ustadz. Iya. Oh bukan saya saja, semua kita ibu-ibu, semua kita harus memperbaiki niat. Dan masalah memperbaiki niat sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Makanya kita lanjutkan. Yang kedua kata Syekh bin Baz, wa hifdzil waqti. Nah ini, menjaga waktu. Ibu-ibu, menjaga waktu. Kita duduk sejenak dengan nasihat beliau ini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu ingin sukses dalam hijrah ibu, kalau ibu ingin sukses dalam dunia ilmu, ibu harus menjaga waktu. Harus jaga waktu. Itu harus ibu camkan baik-baik di dalam diri ibu-ibu sekalian. Kenapa ulama sekaliber Syekh bin Baz dan yang dinasehati sekaliber mahasiswa-mahasiswa Islam Madinah masih dinasehati untuk menjaga waktu? Jawabannya Bu, karena kata Allah Bu, Allah berfirman, mayoritas manusia itu gagal menjaga waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ya Allah, demi waktu, Allah bersumpah tuh, demi waktu. Sebagian ulama, salah satu tafsirnya demi waktu asar, manusia itu berada di dalam kerugian, rugi dia tuh. Ulama ketika berbicara tentang waktu, banyak di antara mereka mensitir surat Al-Asr, menukil surat Al-Asr sebagai pesan bahwa mayoritas manusia rugi dalam waktunya, nggak pintar ngatur waktu, gagal. Itu mayoritas orang tuh Bu, mayoritas orang. Dan Nabi SAW menjelaskan lebih spesifik lagi dalam hadis Bukhari, ni'matan maghmunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia. Apa aja Bu? As-sihhatu wal faragh. Kondisi sehat dan waktu luang. Waktu lagi Bu, itu dilalaikan oleh mayoritas atau banyak orang. Ibu-ibu sekalian, ibu harus pintar jaga waktu. Ini nasihat para ulama Bu. Jadi enak Bu, yang nasihatin ibu ini ulama
senior, usianya sudah bertahun-tahun, lebih tua dari ibu-ibu sekalian. Artinya secara ilmu Al-Quran, hadis dan pengalaman hidup itu di atas kita segala-galanya. Lalu beliau menyampaikan tolong jaga waktu. Itu berarti dari Al-Quran, dari hadis, dari pengalaman hidup yang puluhan tahun, ini hal ini vital banget, Bu. Jangan diremehkan. Jaga waktu. Banyak manusia gagal dalam menjaga waktu. Termasuk ibu-ibu pengajian, panitianya termasuk. Semua kita, mungkin tanpa terkecuali yang berbicara pada detik ini. Makanya ini nasihat buat kita semua ibu-ibu sekalian. Tolong jaga waktu, Bu. Tolong jaga waktu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi wanti-wanti tentang masalah ini, Bu. Igtanim khomsan qabla khomsin. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, kata Nabi SAW, manfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Manfaatkan 5 kondisi sebelum datang 5 kondisi. Yang pertama apa, Bu? Syababaka qabla haramik. Masa muda kalian sebelum masuk masa tua. Tuh, Bu. Yang pertama apa? Masa muda. Mumpung ibu-ibu masih pada muda-muda nih, Masya Allah. Loh, kok ketawa? Tersinggung saya bilang muda. Baru kali ini ada orang tersinggung dibilang muda. Subhanallah. Jadi masa muda sebelum masa tua. Terus yang kedua apa, Bu? Wasihhataka qabla maradik atau saqamik. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Lalu manfaatkanlah waktu kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Lalu beliau menutup hadis beliau dengan menyatakan, dan waktu hidupmu sebelum kematianmu. Yang pertama apa, Bu? Waktu muda. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, apa? Nggak kedengeran? Oh, ketika ibu kaya sebelum ibu jatuh miskin. Yang keempat, waktu luang, Bu, sebelum ibu sibuk. Terus berikutnya, hidup sebelum meninggal. Nabi minta ibu sekalian, tolong, Bu, jaga tuh waktu-waktu di atas, 5 waktu. Kenapa demikian? Kata para ulama, Bu, seperti dijelaskan Al-Hafidh Hakami dalam Ma'arijul Qabul, karena kalau ibu lalai dan miss di 5 waktu tersebut, jadi kalau ibu gagal memanfaatkan waktu di 5 waktu tersebut, maka kemungkinan besar ibu juga gagal di 5 waktu berikutnya. Kemungkinan besar gagal, kata para ulama. Kemungkinan besar. Kalaupun berhasil, itu upayanya harus jungkir balik, Bu. Dan peluangnya tipis. Peluangnya tipis.
Itu ibu harus camkan, Bu. Kalau ibu gagal memanfaatkan 5 waktu ini, kemungkinan besar ibu akan gagal memanfaatkan 5 waktu yang datang berikutnya. Kalaupun ibu berhasil, itu usahanya harus ekstra maksimal dan kemungkinannya juga kecil. Belum tentu berhasil. Ya contoh lah ya, waktu muda ibu-ibu sekalian, sebelum waktu tua. Kalau ibu-ibu gagal memanfaatkan usia belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang usia 40 nggak di sini? Kayaknya nggak ada ya. Ya maksudnya 50 gitu, jangan kegeeran dulu lah ibu-ibu. 40 tahun lah ya, masih bisa tuh 40 tahun. Untuk menghafal juz 30, gagal nih, ibu gagal menghafalkan juz 30 di belasan tahun, usia 20-an tahun, usia 30-an tahun, usia 40-an tahun, gagal tuh juz 30 nggak kehafal. Kira-kira di usia 70 hafal nggak tuh juz 30? Aduh, berat Bu. Mungkin sih, tapi peluangnya ya Allah. Kira-kira di usia 50 tahun gimana tuh Bu? Usia 60 tahun. Berat. Susah. Ada yang berhasil 1-2 paling. Mayoritas gagal kata para ulama. Mayoritas gagal. Kalau ibu nggak manfaatkan usia 30 tahun, 40 tahun untuk datang ke kajian, kira-kira usia 70 tahun bisa datang Bu? Nggak bisa Bu, susah. Kalau bisa 1-2 orang aja. 1-2 orang. Di banyak masjid tuh Bu, khususnya yang di sebagian masjid lantai 2, itu yang udah kepala 7, itu udah mulai berguguran Bu. Bukan nggak mau datang, dengkul nggak kuat Bu. Naik tangga, dengkul udah nggak bisa deh. Bahkan datang pengajian nggak bisa lagi deh. Milih-milih udah masjidnya yang lantai bawah datang. Lantai atas nggak datang, kecuali ada lift. Iya nggak ibu-ibu? Iya, benar tuh. Makanya manfaatin deh masa 5 waktu itu kata para ulama. 50. Ketika ibu dikasih kekayaan, ibu nggak haji, ibu nggak perbanyak umroh. Kira-kira pas bangkrut bisa haji apa enggak? Nggak bisa udah. Ibu punya uang nih untuk bisa haji dalam waktu yang nggak nunggu-nunggu sebagaimana banyak orang. Ibu nggak manfaatkan tuh, berat udah. Nggak bisa, susah. Mau bayar pakai apa? Ketika ibu punya uang, ibu nggak wakafkan untuk masjid, ibu nggak infak sana, nggak sedekah sini. Pas pensiun susah Bu, berat. Nggak bisa tuh Bu. Mumpung deh tuh kata Nabi SAW. Karena kalau nggak dimanfaatkan di waktu-waktu itu gagal Bu, gagal. Berat. Anak-anak udah pada nikah, ibu nggak manfaatkan kesempatan ibu, maka nikah mereka pada misalnya pindah ke rumah dan membangun kehidupan baru. Itu ibu nggak manfaatkan waktu kosong itu untuk ngafalin doa pagi di petang misalnya, atau doa-doa keseharian. Pas cucu lahir, kira-kira bisa ngafalin doa zikir petang nggak Bu? Udah nggak bisa, udah. Cucu udah megang cucu, apalagi anak kerja dititipin, atau memang mau kerja nggak kerja, pokoknya cucu sama saya, nggak bisa, udah ngafalan lagi, udah main aja sama cucu, sibuk. Jadi mumpung masih ada waktu, manfaatin tuh Bu. Dan semakin lima waktu ini komplit, semakin mudah ibu memanfaatkannya.
Jadi kalau semuanya komplit tuh, ya muda, terus apa lagi? Ya sehat, ya kaya, terus waktu luang banyak. Yang penting itu hidup, Bu, mati mah nggak. Semuanya ada, satunya nggak ada yang terakhir. Ya takbir 4 kali, Bu, mau apa lagi? Itu paling enak udah paling enak. Itu kalau ada di antara ibu-ibu dapat 5 hal itu nggak dimanfaatin, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, habis, Bu, habis di hari kiamat. Sehabis-habisnya. Dan saya rasa ada di sini yang punya kondisi seperti itu. Ada. Apa kata Allah dalam surat Maryam ayat 84? Innama na'uddu lahum 'udda. Siapa yang bisa baca ayat ini? Baca terjemahannya tolong. Ya, surat Maryam ayat 84. Bismillah. Maka jangan engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Ibu catat baik-baik, salah satu tafsir dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak adalah anfas. Kami akan hitung dengan teliti setiap nafas mereka. Kami akan audit semuanya. Lalu kami akan azab mereka dengan azab yang pedih sesuai dengan berapa nafas selama mereka hidup. Na'udzubillah. Jadi kata Imam Ad-Dhahhak, yang akan kami hitung dengan teliti itu bukan kerjaan saja, setiap hembusan nafas itu akan Allah hitung. Jadi kalau Allah kasih kekayaan, Allah kasih kesehatan, Allah kasih waktu luang, banyak ibu-ibu tuh nggak punya kerjaan loh. Per bulan 70 juta, per bulan 80 juta, per bulan bisa di atas 100 juta, bingung dia. Ya akhirnya kan ngocoknya di Singapura, Bu, gitu loh. Arisannya di Orchard tuh kenapa? Karena bingung mau ngapain lagi, gitu. Kan begitu ibu-ibu sekalian. Padahal kami akan hitung tuh waktu tuh. Tuh ngapain aja tuh. Itu ada saudara-saudara kelaparan, kenapa Anda ngocok arisan di sana? Kan begitu ibu-ibu sekalian. Ditanya sama Allah. Nafasnya ditanya. Makanya banyak kita tuh nggak menganggap waktu itu nikmat, itu repot. Padahal yang namanya umur, nyawa, semuanya kan waktu ibu-ibu sekalian. Semuanya waktu. Dan itu akan ditanya oleh Allah. Masih ingat hadis riwayat Tirmidzi? Nabi SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak di hadapan Allah sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama apa? Wan umrihi fi ma'afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, dihabisin buat apa aja tuh, gitu loh. Kira-kira nih kalau jawaban ibu, ya Allah tenang aja, pokoknya seluruh kuliner di Romangun sudah saya sapu bersih. Ibu-ibu bangga nggak ngomong begitu hari kiamat? Kira-kira nih, kalau bangga lanjutkan. Kayaknya kalau jawab gitu bisa masuk surga, lakukan terus, Bu, gitu. Tapi kalau kayaknya malu-maluin aja nih Pak Ustadz, ya evaluasi aktivitas ibu. Kalau pas Allah tanya itu, ibu berani jawab dengan pede, alhamdulillah ya Allah saya habiskan sepekan tuh 4 arisan misalnya. Terus bisa masukkan ke surga, lanjutkan gitu. Pokoknya simpel aja lah, Bu. Lanjutkan aja. Kalau bisa. Ditanya tuh ibu-ibu sekalian, ditanya. Nggak gratis nih, Bu.
Wong detik ini ada yang dikubur di Karet Bifak, dikubur di daerah sini di mana? Oh di ini di Cermek, samping Cermek ada tahu Cermek nggak? Sunan Giri, ya, yang gede besarnya di Romangun pasti tahu Cermek itu Sunan Giri gitu loh. Kalau nggak suka main dingdong, jahit pakaian biasanya. Kalau ibu-ibu biasanya pakaian lah. Tapi itu era 90-an lah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, iya. Maksudnya apa? Detik ini ada yang dikubur, lalu ibu masih dikasih kehidupan, detak jantung ibu masih berdetak, emangnya gratis, Bu? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu bayar, Bu. Diaudit. Na'uddu lahum 'udda. Kita audit, kalau miss azab yang pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa begitu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Al-Imam Ibnul Qayyim, ibu catat baik-baik. Ibnul Qayyim mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut. Waktu yang hilang dengan percuma, yang nggak diisi dengan pahala, itu lebih parah daripada kematian. Kenapa? Ibu catat baik-baik jelinya para ulama ini. Li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Karena waktu yang terbuang akan memisahkan Anda dengan Allah dan surga. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Adapun kematian akan memisahkan Anda dengan dunia dan isinya. Lebih parah mana, Bu? Waktu. Jadi kalau ibu nggak manfaatkan waktu, bisa jadi ibu nggak ketemu Allah nanti pada saat di hari kiamat. Na'udzubillah. Ibu akan terpisah dengan surga. Tapi kalau kematian, itu hanya memisahkan dengan dunia. Banyak orang lupa masalah ini. Banyak orang meremehkan. Banyak orang berpikir mereka nggak akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa santai ketawa, ketiwi, jalan-jalan sana, jalan-jalan sini. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, ibu-ibu. Ayat ke-36, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja, ngabisin waktu sia-sia, lalu nggak diapa-apain? Mustahil, mustahil. Semua akan diaudit. Semua akan ditanya sama Allah. Surat Al-Qiyamah 36 di atas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, waktu itu mahalnya minta ampun. Ini yang ibu-ibu nggak boleh lupakan, jaga waktu ibu-ibu sekalian. Makanya salah satu fenomena yang ulama tuh nggak habis pikir, itu sebagaimana yang disebutkan seorang ulama klasik yang bernama Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash, beliau mengatakan, ahaduhum law saqata minhu dirhamun la dhalla yaqul inna lillahi dhahaba dirhami. Banyak di antara orang itu kalau kehilangan satu dirham itu kurang lebih 60-70 ribu sekarang. Dan intinya satu dirham dulu tuh ya angka yang nggak tinggi lah, Bu. Sama 60 ribu hari ini dapat apa? Orang kalau kehilangan satu dirham, kata Abu Bakar bin Ayyash, itu dia langsung sedih. Makanya dalam mengekspresikan sedihnya dia mengucapkan innalillah. Kapan ibu-ibu bilang innalillah? Ketika ibu merasa tertimpa musibah.
Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bergembiralah, berkasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang ketika tertimpa musibah mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang tuh kalau kehilangan duit walaupun sedikit, dia merasa tertimpa musibah dan dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa huwa dhahaba yaumu wa la yaqulu dhahaba yaumi ma amiltu fi. Tapi ketika harinya berlalu tanpa ada pahala yang jelas, amalan yang maksimal. Oke, dia sholat 5 waktu. Ibu dikasih 24 jam, Bu. Ibu sholat 5 waktu berapa jam? Sholat duhur ibu sehari-hari berapa jam coba? 1,5 jam. 2 jam 40 menit. Kan enggak. Mentok-mentok tuh 5 waktu, totalinya itu menghabiskan 1 jam dari sebuah hari. Oke, ibu safety, tapi kan ibu safety cuma 1 jam. 23 jamnya mau jawab apa nanti hari kiamat? 23 jamnya mau jawab apa pada hari kiamat? Apalagi Allah bilang, na'uddu lahum udda, itu setiap nafas ditanya loh. Nah, Abu Bakar bin Ashmat, lucunya nih manusia, ketika mayoritas harinya nggak menghasilkan pahala, itu nggak ada yang bilang innalillahi itu, nggak ada yang galau, nggak ada yang terpukul, nggak ada yang shock, nggak ada yang nervous, nggak ada yang kebawa mimpi. Nanti pada hari kiamat saya ditanya gimana di hadapan Allah. Tapi kalau duit, oh, nggak bisa tidur, Bu. Tas LV-nya hilang, oh nggak bisa tidur tuh, Bu. Apalagi masih nyicil, waduh berat. Tapi kalau waktu santai tuh, Bu. Waktu nggak ada beban. Kongko sambil minum kopi di kopi shop atau sambil brunch 3 jam 4 jam tuh nggak ada beban tuh banyak orang. Seneng ya. Kita tidak memberikan catatan kepada semua ya. Penekanannya adalah ketika tidak ada maslahat di sana, Bu. Ketika nggak ada amal, bukan ibu nggak boleh ke sana. Kalau ibu ke sana membicarakan suatu hal yang maslahat, yang menghasilkan pahala, ahlan wa sahlan selama nggak haram. Tapi yang jadi masalah banyak tuh waktu habis. Waktu habis. Nggak ada rasa bersalah. Bayangkan berapa jam habis cuman buat drama Korea. Dan itu nggak ada beban. Ditanya sama Allah, ditanya. Na'uddu lahum udda. Ditanya sama Allah. Makanya Abu Bakar Bas tuh bingung. Kalau duit aja innalillahi wa inna ilaihi, panik, bingung. Tapi waktu habis kok nggak ada yang panik ya? Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri, Bu. Hasan Al-Basri itu beliau pernah mengatakan, adraktu aqwaman kana ahaduhum asyahha ala umrihi minhu ala dirhami wa dinari. Saya tuh ketemu sama kaum. Kalau Hasan Al-Basri bilang ketemu sama kaum, itu berarti kalau nggak sahabat, tabi'in. Jadi saya ketemu dengan beberapa sahabat, ketemu dengan tabi'in, mereka lebih pelit dengan waktu mereka dibanding sama duit mereka. Pelitnya minta ampun sama waktu. Pelit. Makanya sebagian para ulama salaf dulu ketika lagi jalan dicegat orang, diajak ngumpul, diajak nongkrong, diajak kongko, diajak ngobrol, diajak curhat, kata dia apa? Amsiki syamsa. Saya mau duduk sama Anda tapi saya punya request ya. Apa requestnya? Bisa nggak berhentikan matahari? Artinya bisa nggak berhentikan waktu? Kalau waktu berhenti saya mau ngobrol sama Anda, mau santai-santai sama Anda. Kalau nggak bisa, nggak bisa.
karena akan ditanya di hari kiamat nanti. Itu tuh Bu. Ini masalah berat. Nabi yang bersabda, banyak manusia ini lupa masalah ini, lupa. Nabi nggak mengatakan 1-2 manusia, banyak manusia lupa. Makanya ulama sekali Syekh bin Baz wanti-wanti, jaga waktu, jaga waktu, jaga waktu. Jaga waktu. Sebagian para ulama dulu Bu, ketika datang ke kajian, bolpen habis Bu, terus di bawah ada warung, apa kata dia? Dia langsung memberikan pengumuman kecil, siapa yang punya bolpen 2, saya akan beli 1 dinar. Kok nggak ada yang kagum ya? Ibu, oh nggak tahu 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. 4,25 gram berapa juta sekarang? 2, jutaan gitu loh. Kenapa? Karena kalau saya turun lagi ke bawah, saya beli di warung waktu habis. Waktu tuh mahal. Saya nggak mau kehilangan momentum. Jadi kalau saya beli, kalau saya tawarin 3.000, orang pada mikir gitu loh. Ya udah 1 dinar aja. Siapa yang mau langsung tuh rebutan? Dia nggak kehabisan waktu. Itu ulama Bu. Ulama tuh waktu tuh mahal, lebih mahal daripada harta, lebih mahal daripada duit, lebih mahal daripada aksesoris. Dan para ulama berani mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan waktu. Jamaluddin Al-Qasimi, salah satu ulama Syam, itu ketika melihat orang-orang, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lagi ngobrol, ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, beliau berandai-andai, andai waktu itu bisa dijual belikan, saya mau beli waktu dari mereka. Kayaknya stoknya banyak tuh, mereka bisa ketawa-ketawa begitu, saya mau beli dari mereka. Tapi waktu nggak bisa diperjualbelikan. Itu ulama. Waktu kita banyak tapi habis percuma Bu. Harusnya ini kalau kita bisa manfaatkan, semua kita hafal surat Al-Baqarah Bu. Kalau waktunya benar-benar bisa dimanfaatkan. Begitu meninggal dunia, Al-Baqarah itu hafal. Di hari meninggalnya kita. Bu, Al-Baqarah nggak perlu ngafalin belasan tahun Bu. Ibu benar-benar komit dengan waktu, 1 tahun hafal Al-Baqarah. Dan gak usah pakai program yang ribet-ribet, 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat. Al-Baqarah ayatnya berapa Bu? 286 doang. 1 tahun berapa hari Bu? 1 hari berapa hari? Ya udah, stok masih lebih tuh Bu. Tapi kenapa di usia kita 30 tahun belum hafal Al-Baqarah, 40 tahun belum hafal Al-Baqarah? Berarti kan ada yang salah. Jadi ibu nggak dituntut 1 hari 1 halaman, apalagi 1 lembar. Enggak, 1 hari 1 ayat. 1 ayat, nggak usah banyak apa, 1 ayat. Masa nggak bisa? 1 ayat alif lam mim, selesai. Ya alif lam mim, temen-temennya itu Pak Ustadz yang susah. Alif lam mim mah baik, udah CS-an dari dulu. Temen-temennya itu. Ya Allah, apalagi ayat dain Pak Ustadz, ya Allah taubat Pak Ustadz gitu. Panjang banget. Loh, kan ibu nggak akan sampai ayat hutang yang panjangnya 1 halaman, kecuali otak ibu sudah terasah dulu dengan ratusan ayat. Kan ayat hutang kan 200-an. Udah mantep, udah siap mental tuh. Kecuali kalau ayat pertama ayat hutang, nggak boleh tuh mikir-mikir. Coba deh ibu pikirkan. Kita tuh nggak butuh tekanan atau pressure yang keras untuk ngafalin Quran. Kita butuh maksimalkan waktu yang ada, istiqomah deh.
Jadi itu Bu, jadi. Ibu harus punya target sebelum saya menghembuskan nafas juz 30 selesai. Bisa. Juz 30. Juz 30. Dan mulai nggak usah satu hari satu ayat atau 2 ayat karena pendek-pendek banget kan. Masa nggak selesai? Gimana pertanggungjawaban kita pada hari kiamat nanti? Ini yang perlu kita camkan ibu-ibu sekalian. Waktu ini berharganya minta ampun. Ustadz, gimana cara memanfaatkan waktu? Mari kita tanya para ulama, Bu. Saya akan nukilkan 2 ucapan ulama besar. Yang pertama ucapan Ibnul Jauzi, Bu. Dalam kitabnya Saidul Khatir, beliau menyatakan yan bagi lil insan an ya'rif syarafa zamani wa qadra waqti. Seyogyanya setiap manusia itu mengetahui kedudukan dan kemuliaan waktu yang dia miliki. Jadi hendaknya setiap kita sadar nih waktu mahal, waktu itu penting, waktu itu berharga, waktu itu akan ditanya sama Allah. Itu setiap kita harus tahu, harus benar-benar ditancapkan. Dan kita nggak punya waktu lagi, Bu. Mau leha-leha gimana? Apalagi bagi kita yang misalnya dapat hidayahnya di usia 30 tahun, di usia 40 tahun, di usia 50 tahun. Berarti kan udah ketinggalan start. Nah kalau merasa ketinggalan, masih santai-santai juga, ya mau jadi apa ibu sekalian? Nggak, intinya ibu bisa selamat dari surat Maryam itu aja deh Bu. Kita nggak usah jadikan teman kita sebagai kompetitor kita. Ibu bisa selamat nggak ketika Allah menghisap setiap nafas ibu sekalian? Dari waktu SMP, waktu SMA, waktu kuliah dulu. Itu pertanyaan besarnya. Jadi kita harus yakin semua bahwa ini tuh nggak gratis. Allah ngasih kita usia 63 tahun, 65 tahun, atau Allah masih kasih kita nyawa sampai di usia 37 tahun, 45 tahun. Bu, nggak ada makan siang gratis, Bu. Semua bayar, apalagi waktu, semua akan dituntut. Maka Ibnul Jauzi melanjutkan fala yudai' minhu lahzatan fi ghairi qurbah. Nah ini, maka jangan satu pun detik dibiarkan berlalu tanpa diisi dengan takarub kepada Allah. Jadi jangan sampai satu saat atau satu detik pun berlalu tanpa ada unsur kurbah, takarrub. Kurbah itu takarrub. Jadi ibu harus pastikan setiap hembusan nafas ibu itu takarrub, 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 takarrub. Takarrub itu mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Jadi setiap detik adalah sebuah perjuangan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mental ibu harus begitu. Lalu catat, ini fikih nih Bu. Fikihnya ulama, wa yuqaddimul afdal fal afdal minal qawli wal amal. Lalu kedepankan yang paling afdol, lalu berikutnya dari setiap ucapan dan amalan. Jadi kedepankan yang paling afdol, lalu yang afdol, lalu yang berikutnya dari ucapan dan amalan.
Artinya apa? Ibu harus buat skala prioritas. Ibu harus mengerti fikih prioritas. Fikhul aulawiyat, fikih prioritas. Jadi bukan berarti ibu juga pulang dari kajian masuk pondok untuk ngafalin juz 30, bukan juga begitu. Ibu harus tahu apa skala prioritas saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, kalau orang tua ibu masih ada. Lalu ibu buat tabel deh bu, mana yang paling fardu ain, mana yang ini, 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 gitu tuh bu. Karena amal soleh banyak, ibu harus bisa menentukan. Kajian banyak bu, kajian tuh banyaknya minta ampun sekarang. Ibu bebas milih yang mana. Bahkan terkadang di sebuah daerah, di spot yang tidak berjauhan ada 2 kajian di waktu dan jam yang sama. Nah, ibu harus buat skala prioritas. Tekankan yang wajib-wajib ain dulu. Besok ada kajian, misalnya di tempat yang berdekatan ada 2. Yang satu, bagaimana menjadi istri yang soleha. Yang kedua, temanya manasik haji. Nah, ibu nggak ada rencana haji tahun depan, pilih yang pertama dulu. Besok ada kajian iman kepada takdir. Lalu yang kedua, bagaimana mengurus anak, mengurus anak, sedangkan wanita tersebut punya calon suami aja belum. Jadi iman kepada takdir yang diprioritaskan. Iman kepada takdirnya masih bingung, masih blank. Betul, penting belajar anak sebelum menikah, tapi iman kepada takdir lebih urgent, karena ini sudah harian nih gitu loh. Jadi ibu harus tahu fikih itu, mana yang kita prioritaskan. Karena banyak orang yang belajar itu nggak ngerti ilmu yang harus dia prioritaskan. Jadi ini step yang lebih tinggi lagi bu, dari hanya sekedar datang ke kajian. Datang kajian bagus, penting. Tapi begitu kita sudah punya semangat untuk datang kajian, pertanyaan berikutnya, kajian mana yang kita pilih? Kajian banyak sekarang. Nah, di antara pertimbangan, di antara kaidah, di antara fikih memilih kajian, itu memilih materi. Materi apa yang harus saya prioritaskan nih? Karena banyak orang sibuk dengan hal yang bagus tapi belum dia terapkan, belum ada rencana diamalkan atau belum waktunya, tapi lupa tentang ilmu yang berkaitan dengan hari-hari dia pada saat itu. Akhirnya waktu terbuang. Ini salah satu konsep manajemen waktu. Waktu kita nggak banyak, maka buat skala prioritas. Buat skala prioritas. Harus begitu bu. Kalau nggak akan berhasil. Nah, buat skala prioritas setiap orang tuh beda, tergantung masing-masing. Misalnya yang sudah khatam, misalnya ilmu tentang iman dan udah ngerti banget, dia bisa berlanjut ke ilmu yang lain gitu loh. Kalau yang fardu ainnya sudah khatam, lalu dia melanjutkan ke ilmu fardu kifayah. Jangan fardu kifayahnya jago, tapi ilmu tentang fardu ainnya blank. Contohnya apa Ustadz? Misalnya contoh dia ikut kajian bagaimana cara menguburkan jenazah, tapi iman kepada malaikat nggak ngerti apa-apa. Bu, ilmu tentang iman kepada malaikat hukumnya apa? Wajib, ain, itu mempertaruhkan iman masa depan ibu di akhirat.
tata cara sesuai dengan sunnah dalam menguburkan jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah, itu pun buat laki-laki. Nggak Pak Ustadz, saya harus turun ke dalam lubang. Jangan, ibu-ibu mah jangan turun. Wong datangnya aja ke kuburan khilaf para ulama, apalagi turun langsung. Datangnya aja nih di hari H diperselisihkan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Jadi ibu harus ngerti fikih itu. Jangan main asal, yang penting pengajian Pak Ustadz. Ini kata para ulama, al-afdol fal-afdol. Kalau enggak waktu habis. Begitu waktu hidup habis, ternyata banyak ilmu-ilmu yang fardu ain belum ibu pelajari. Gimana menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Repot, habis kita. Terakhir kita sebutkan penjelasan dari Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din. Al-Imam Mawardi ini salah satu ulama madzhab Syafi'i, ibu-ibu. Beliau menjelaskan man amdo yauman min umrihi fi ghairi haqqin qadah. Barang siapa yang menghabiskan sebuah hari, jadi barang siapa yang menghabiskan sebuah hari min ghairi haqqin qadah, namun di hari tersebut tidak ada satupun hak yang dia tunaikan. Tidak ada satupun hak pihak lain yang dia tunaikan. Au farada au fardin addahu, atau kewajiban yang dia kerjakan. Au majdin warrathah, atau kemuliaan yang dia wariskan, atau yang dia berikan. Au hamdin hasalah, atau kebaikan yang dia dapatkan. Au khairin assasah, atau kebaikan yang dia bangun atau yang dia tanam. Au ilmin iktabasah, atau ilmu yang dia pelajari. Faqad aqqa yaumahu wa zalama nafsah, maka dia telah melakukan kedurhakaan kepada harinya dan telah menzalimi dirinya sendiri. Dia telah durhaka sama tuh hari dan dia menzalimi dirinya sendiri. Apa maksud menzalimi dirinya sendiri? Kena surat Maryam pada hari kiamat nanti. Ini konsepnya. Jadi setiap hari ibu harus berpikir menunaikan hak pihak lain. Yang pertama kali hak Allah, Bu. Itu tadi hak Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah. Kalau Allah punya hak pada hari itu, ibu tunaikan. Ibu baca firman-firman Allah, baca Quran, itu hak Allah. Ibu aja suka sebel kalau WA-nya nggak dibaca, kan sebel tuh. Ustadz, saya WA Ustadz nggak dibaca-baca. Itu WA nggak dibaca sebel. Ini firman Robnya nggak dibaca-baca, tenang-tenang aja dia. Masya Allah. Lalu setelah hak Allah, hak Nabi SAW. Ibu udah bersalawat belum ke Rasul SAW? Itu
Itu hak Nabi, Bu. Udah berittiba belum kepada beliau? Udah mencintai beliau atau belum? Lalu setelah hak Nabi, hak suami, kalau ibu punya suami, tunaikan tuh di hari itu harus tunaikan hak suami. Apa hak suami saya? Tadi buatin sarapan nggak ke suami? Gitu. Kalau karena misalnya daurah harus cepat, akhirnya nggak buat sarapan, akhirnya udah minta maaf belum? Udah minta uzur atau belum? Atau langsung main ngilang aja? Suami keluar di kamar mandi, nyari nggak ketemu, yang nggak ada, udah hilang, udah istri tercintanya udah hilang. Nanti kalau ditegur ngotot, kan aku mau daurah, mau masuk sorga. Ya nih ibu kadang-kadang suka susah. Ini hak suami, Bu. Terus hak anak, ibu udah didik belum anak ibu? Gitu. Ini hari udah ditunaikan belum hak anak? Apa salah satu hak anak dididik? Itu ijma para ulama. Saya nggak tahu, ada khilaf. Bukan sebatas di sekolah ini ya, dididik. Udah dididik belum? Apa cuma dikasih uang saku, kasih debit card, atau dikasih sopir biar dia bisa nyaman duduk manis? Dididik, Bu. Itu ditanya. Apalagi kalau ibu nggak kerja, terus nggak didik anak, terus ngapain tuh hari, Bu? Itu hak-hak itu udah ditunaikan belum? Terus hak orang tua dan lain-lain, hak mertua, hak teman kalau ada yang sakit dijenguk, gitu tuh, Bu. Terus yang kedua, wa fardin, ada kewajiban. Apa kewajiban saya hari ini? Sholat 5 waktu, keluar pakai hijab, thalabul ilmi itu misalnya, atau dipanggil orang tua datang, kewajiban tuh. Ibu pikirin kewajiban saya apa ya. Terus yang berikutnya, apa kebaikan yang saya sudah berikan atau yang akan saya wariskan ke anak-anak saya hari ini nih. Ibu harus tanamkan kebaikan, atau ibu harus wariskan kebaikan, wariskan akhlak yang mulia ke anak-anak, wariskan surat Al-Fatihah ke anak-anak, ajarin tuh anak-anak Al-Fatihah. Bu nggak usah muluk-muluk lah, ibu nggak wajib ngajarin anak qiraah sab'ah. Ibu ajarin Al-Fatihah deh, Bu. Itu dibaca terus, ibu dapat pahala. Jadi kalau bisa Al-Fatihah jangan sama guru ngaji, saya yang harus ngajarin, Pak Ustadz. Makanya ibu belajar. Itu kan anak kan baca minimal 17 kali. Ya ibu-ibu ya. Terus apa lagi? Terus kata para ulama, atau kebaikan yang ibu dapatkan. Ibu mikir nih, hari ini nih aku udah dapat kebaikan apa aja sih gitu. Dievaluasi, dihisap tuh, Bu. Muhasabah, sebelum tidur tuh ibu mikir, hari ini aku dapat kebaikan apa? Hari ini apa pelajaran kehidupannya? Apa nilai ketakwaan yang saya peroleh? Alhamdulillah tadi ketika bibi mecahin vas bunga yang harganya 27 juta, saya bisa sabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kebaikan tuh. Senang tuh, senang. Alhamdulillah bisa tidur nyenyak gitu. Jadi jangan sampai justru gara-gara vas bunga kita nggak bisa tidur. Bibi gitu, jangan. Dasar bibi, aku potong nanti gajinya selama 27 tahun. Jangan. Nggak boleh. Wong harga pos bunganya aja 27 juta, masa 27 tahun? Gitu. Itu 20 juta Pak Ustadz, tapi value-nya itu loh, nilainya itu Pak Ustadz, saya nggak terima. Jangan, itu berarti nggak dapat kebaikan. Jadi ibu tuh dapat kebaikan apa ya hari ini ya? Itu harus ibu pikirkan tuh. Alhamdulillah tadi udah berhasil nolong orang gitu. Itu diukamkan ibu-ibu sekalian. Oh kemarin tadi itu teman buat salah, saya bisa maafin. Itu kebaikan tuh, kebaikan yang kita dapatkan. Au khairan assasa, atau kebaikan yang kita bangun.
baik bangun buat diri sendiri, itu tadi latihan. Alhamdulillah udah mulai nggak marah lagi. Alhamdulillah sekarang udah bisa nungguin suami sampai suami pulang, sehingga bisa berkhidmat. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ngajarin anak-anak, walaupun pelan-pelan ngajarin doa, ngajarin kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah nih. Jadi bangun sebuah kebaikan. Terus ibu-ibu, dan ilmu yang dipelajari. Hari ini udah dapat ilmu belum ya? Udah ngaji belum? Kalau jadwal kajiannya nggak setiap hari, kan media banyak. Yang penting dapat ilmu gitu loh. Kalau pas itu hari kajian kita, ibu evaluasi lagi tadi ilmunya apa aja ya? Itu tuh Bu. Itu luar biasa. Kalau miss zolim kita, zolim sama siapa? Diri sendiri. Kenapa? Kita nggak akan bisa melewati pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu buat tabel Bu ya. Wallahu ta'ala bisawab. Aduh, sebenarnya masih ada beberapa lagi nih Bu, tapi waktunya habis Bu. Ya sudah, kita cukupkan sampai di situ dulu. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada anggapan ambil ilmu yang baik dan ditinggalkan yang tidak baik. Bagaimana pendapat seperti itu di saat banyak ustadz-ustadz yang memberi kajian yang bertujuan baik dan menyebut dalil dan sunnah? Ya, ada beberapa pertanyaan yang semakna dengan itu, kita jawab satu saja untuk semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mengambil ilmu yang baik dan yang ditinggalkan tidak baik itu bagus, dengan syarat ibu sudah punya perangkat untuk mensensor gitu. Kalau ibu sudah punya perangkat untuk mensensor, ibu sudah ngerti ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, sehingga kalau ada orang ngomong tentang hukum, ibu ngerti ini pendalilannya nggak tepat. Kenapa? Karena Raudhatun Nadhir sudah tamat gitu. Ibu udah tamat belum Raudhatun Nadhir ngomong-ngomong? Itu buku killer di Fakultas Syariah. Dalam sebuah angkatan di semester 8 yang failed 50% buku itu. Di sini udah tamat. Insya Allah. Gitu. Itu buku usul fikih yang menegangkan kata sebagian teman-teman. Ibu sudah belajar itu buku-buku tentang hadis, buku tentang tafsir, sehingga ketika ada seorang ustadz mengkaji sebuah ayat, ibu tahu ini secara ilmu tafsir kurang tepat nih. Nah, silakan pilih-pilih, yang baiknya diambil, yang tidak baiknya ditinggalkan. Tapi kalau ibu nggak ngerti apa-apa, gimana ibu pilih-pilih? Kan gitu. Gimana ibu pilih-pilih? Yang ngerti masakan itu enak dan nggak enak kan chef Bu, atau ibu-ibu yang pakar kuliner dan hobi masak. Kalau kayak saya yang pengalamannya di pesantren lumayan, saya nggak ngerti makanan enak sama nggak enak, karena menurut teori dunia pesantren makan itu cuma dua, enak sama enak banget, atau bingit kalau pakai aksen ibu-ibu sekalian. Nggak tahu kita makan nggak enak, oh ini enak, ini enak juga, ini enak, karena kita nggak pernah belajar masak, nggak tahu bumbu, bahkan nggak punya bumbu, nggak punya bahannya gimana Bu dulu ya. Jadi udah enak-enak semua lah, gitu Bu ya ibu-ibu sekalian.
Yang tahu lukisan itu harganya 700 juta, harganya 20 juta, harganya 20.000, itu siapa Bu? Kalau bagi saya sih semuanya itu 20.000, orang nggak jelas, ini apa sih lukisan abstrak gitu kan. 21.000 saya nggak mau keluar duit. Mentok-mentok 20.000 lumayan buat ruang tamu. Ternyata harganya 900 juta Bu, ya Allah. Dan saya akan diketawain, Pak Ustadz nggak bisa nilai karena Pak Ustadz nggak ngerti ilmunya, nggak punya perangkatnya. Betul nggak Ibu? Nah gitu. Nah sekarang tinggal kita lihat, saya ini tipikal yang mana nih? Udah punya perangkat untuk menilai atau belum mengerti? Gitu loh. Orang yang nggak ngerti tajwid lalu jadi makmum ke seorang imam yang suaranya merdu, gayanya kayak Sudes, udah benar semua aja tuh Bu. Dan Sudes nih, padahal miripnya sama Sudes cuman ragamnya doang, tajwidnya berantakan. Siapa yang tahu tajwid berantakan nggak berantakan? Yang udah belajar tajwid gitu ibu-ibu, gitu aja lah ya. Saya nyampein pagi ini pakai bahasa Arab, padahal belepotan juga. Tapi orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Padahal juga fiil fa'ilnya salah, harokat saya juga salah. Kok masya Allah karena nggak pernah belajar nahu sorof. Kayaknya masya Allah aja, gitu Bu ya. Nah kalau ibu nggak punya perangkat itu, ibu minta arahan dari seorang ahli ilmu. Minta bimbingan, kira-kira siapa nih saya mau belajar fikih, ke mana, ke majelis siapa nih saya mau belajar fikih, saya mau belajar akidah, ini ke siapa saya belajar akidah, gitu Bu ya ibu-ibu. Dan ingat nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Abu Izzi Hafidhullah kemarin, kalau bisa berguru benar-benar, itu tuh makom yang tinggi banget lah, kalau ibu bisa sampai makom gitu, itu luar biasa. Nanti tanya lagi sama beliau. Apalagi nih Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana cara mengingatkan teman yang keimanannya sedang turun? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semua kita mengalami hal tersebut pastinya. Karena kata Nabi di sela-sela masa semangat ada fatrah, kata Nabi SAW. Ada masa futur, ada masa down. Nah gimana cara kita memotivasi? Yang pertama, ajak kawal dia duduk di kajian. Karena untuk mengangkat iman, resepnya surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang beriman itu ketika disebutkan nama-nama Allah, hatinya bergetar. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, imannya bertambah. Jadi bacakan ayat Allah. Jadi saya rukyah Pak Ustadz, boleh kalau ibu mau rukyah, tapi dia tersinggung nggak tuh? Ajak ke kajian, temenin gue ke sini dong, gue temenin, tapi lo temenin gue dulu ke kajian ya. Aduh boring gue, nggak temenin aja, udah ajak aja dulu, yang penting duduk. Insya Allah banyak perubahan gitu loh. Dan kalau dia belum bisa ke kajian, ibu yang sampaikan tuh ayat gitu loh. Tadi aku share penjelasan Ustadz tentang ayat ini gini gitu Bu ya. Bagaimana cara memilih guru seperti yang disampaikan Ustadz Abu Izzi? Tanya beliau aja nih, beliau sebentar lagi hadir di hadapan ibu lah. Ustadz, ana seorang akhwat yang tidak bisa baca Al-Quran.
Alhamdulillah sekarang sedang belajar baca Al-Quran. Alhamdulillah, senang nih kita dengarnya. Ustadz, bolehkah anak yang fakir ilmu menginginkan laki-laki soleh untuk menjadi imam suami agar bisa membimbing anak? Bukan boleh, wajib bu. Wanita yang nggak boleh gitu loh. Kan selama ibu menginginkan laki-laki, bagus. Iya. Saya agak deg-degan menginginkan wanita. Nah ini yang bahaya. Kalau selama menginginkan laki-laki soleh ya bagus itu bu. Karena terkadang anak merasa tidak pantas dan ini membuat anak takut ta'aruf karena malu dengan kefakiran ilmu anak. Oh gitu. Nggak ada solusi. Jadi ibu nggak punya opsi lain. Atau ibu atau mbak yang bertanya seperti ini, itu nggak punya opsi lain kecuali cari suami atau imam yang soleh. Ingat, cari imam yang soleh, bukan yang solehah. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi laki-laki yang soleh mau nggak ya sama saya? Kan gitu ya pertanyaannya kayaknya ya. Aku kan nggak bisa apa-apa. Bu, semua yang bernilai tinggi itu mahal. Semua yang bernilai tinggi itu nggak murahan. Dunia ibu-ibu aja ketika belanja punya kaedah, ada harga, ada barang bu. Terus sebagian ibu-ibu orang mengatakan, Ustadz harga tuh nggak nipu deh gitu. Nah apalagi pasangan yang soleh, suami yang soleh itu nentuin banget bu, sangat menentukan. Wanita itu punya DNA dibimbing, diarahkan. Makanya banyak para sahabiat yang menjanda karena suami-suaminya meninggal dunia, baik yang karena peperangan atau karena faktor lain, mereka menikah kembali. Kenapa mereka menikah kembali? Sebagian ulama mengatakan karena mereka takut tidak istiqomah dengan kesendirian mereka. Karena berat, godaan tuh banyak banget. Karena wanita lagi-lagi punya DNA dipimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, Allah berfirman dalam surat An-Nisa. Masya Allah. Beliau belum datang. Oke. Beliau belum datang nih. Saya bilang apa tadi? Oh ya, Allah berfirman dalam surat An-Nisa 34, laki-laki itu pemimpin bagi wanita, kan gitu ya. Suami pemimpin bagi istri. Dalam ilmu usul fikih dikenal dengan istilah dalilul khitab, mafhum mukhalafah. Pemahaman terbalik, istri itu DNA-nya dibimbing. Kalau tidak ada yang bimbing, tidak ada yang mimpin, itu agak berat. Bukan akan gagal ya, tapi berat dia untuk istiqomah. Makanya banyak yang menikah, paling nggak menikah istri-istri Nabi SAW, karena imannya Masya Allah dan dikawal oleh seluruh para sahabat. Jadi jangan sampai karena kita merasa ilmu kita cetek atau kita nggak bisa apa-apa, akhirnya tidak ada rotan, akar pun jadi. Jangan. Saya katakan tidak ada opsi lain kecuali suami yang soleh harga mati. Tapi ingat bu, suami yang soleh itu pasti punya standar yang tidak rendah. Kalau standarnya rendah, jelas dia kurang soleh tuh bu. Gitu loh. Sebagaimana sebagian ibu-ibu itu yang merasa, sekali lagi merasa tinggi, itu nggak mau pakai barang murahan, nggak mau pakai KW. Sebagaimana orang yang punya kecerdasan tinggi nggak mau kuliah di universitas yang kurang jelas. Anda mau kemana? Saya incar ITB. Anda mau kemana? Saya Harvard University. Kenapa? Karena semua orang yang berkualitas itu punya standar yang tinggi. Iya nggak ibu-ibu?
Ya gini aja lah, saya nanya, kalau wanita sudah ngaji, sudah Masya Allah dan seterusnya, mau nggak ketika dilamar sama laki-laki yang hobinya masih clubbing? Nggak mau, kenapa? Karena wanita soleha yang punya nilai yang tinggi nggak mau sama yang seperti itu, dia punya standar. Nah begitu juga di dunia sebelah Bu, dunia para laki-laki nggak mau. Berarti solusinya apa? Karena ibu-ibu nggak punya opsi lain, yang mau nikah nggak punya opsi lain. Solusinya perbaiki diri dulu, perbaiki diri. Kalau jangan paksakan maju hari ini, kalau memang kita belum siap. Perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri. Al-khabithatu lil khabithin, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Wal khabithuna lil khabithat, laki-laki buruk untuk wanita yang buruk. Wat thayyibati lit thayyibin, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, gitu loh. Jadi perbaiki diri ibu, jaga keikhlasan, jaga hati, jaga ibadah. Ibu nggak harus jadi qari'ah, enggak, tapi harus bisa baca Quran, Bu. Kan Allah nggak mungkin bohong, Allah tidak mungkin bohong, ibu-ibu sekalian. Kalau Allah bilang wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, sunnatullahnya akan begitu. Kalau enggak akan berakhir sebagaimana Nabi Lut dengan istrinya berakhir, Bu. Nabi Nuh dengan istrinya berakhir. Maryam, Asia dengan Firaun berakhir. Allah akan pisahkan yang langgeng yang bersamaan. Jadi nggak usah ribet-ribet. Jadi saya ingin sampaikan gini, ibu harus targetkan hal tersebut, atau setiap wanita ya mentargetkan hal tersebut, tapi jangan pakai cara murahan. Ibu harus elegan, jangan pakai cara murahan. Dan ibu-ibu, barang-barang yang nilainya tinggi banget itu sampai nggak iklan loh Bu, tapi dicari orang, nggak iklan. Yang iklan itu yang menengah sama ke bawah, yang benar-benar masterpiece, benar-benar tinggi banget nilainya, itu nggak ada yang iklan. Itu nggak ada yang iklan. Benar nggak ibu-ibu? Simbol tas mewah di dunia ibu-ibu apa? Hermes Birkin. Ada iklannya Hermes Birkin? Nggak ada. Bahkan kalau saya kasih istri saya 1,8 M suruh ke Hermes, lo mau beli Birkin, itu nggak akan dijual tuh Bu. Dilihat dulu Imas Maisarah, ada koleksi berapa Hermes? Nggak ada. Kita nggak mau jual sama Anda. Nolak tuh Bu, nolak. Nggak mau jual. Kita kasih uang cash tuh nggak mau. Alasannya waiting list lah, segala macam. Kalau di dunia laki-laki, mobil Bu. Ferrari ketika ulang tahun berapa bulan yang lalu itu mengeluarkan produk limited edition. Itu nggak ada iklan Bu, sold out. Orang mau daftar nggak bisa, harus punya berapa koleksi Ferrari. Semua hal yang berkelas, kalau benar-benar berkelas tuh nggak iklan. Tapi orang cari. Bu, saya ingin tanya, itu emas di Irian iklannya gimana Bu? Nggak ada kan, tiba-tiba Freeport ada di sana aja. Kan gitu. Jadi jangankan di Jakarta, kalau ibu levelnya emas, ibu tinggal di Irian dicari tuh Bu. Dicari. Jadi jangan berpikir, jangan ngobral diri, jangan wanita yang terhormat jangan ngobral, tapi perbaiki diri. Perbaiki diri. Kenapa ribuan fresh graduated ketika melamar ditolak, lalu ada 1-2 orang lulusan itu nggak ngelamar, diminta sama perusahaan-perusahaan internasional, alasannya apa Bu? Kualitas. Kualitas, intinya kualitas. Kalau ibu punya kualitas, itu laki-laki soleh tuh ngantri gitu. Tapi kalau ibu nggak punya kualitas, ibu buat 10 proposal juga susah. Salahnya diwawancara, gitu loh. Intinya begitu. Jelas ya ibu? Ini udah pada nikah kan Bu? Sudah perbaiki. Dan yang sudah pada nikah perbaiki diri juga. Insya Allah suami kita akan terangkat. Bisa jadi Allah kasih taufik buat suami kita karena kualitas kita. Itu yang perlu kita camkan. Jangan ngeluh, aduh dengar penjelasan Ustadz gue jadi nyesel nikah sama dia. Nggak bisa diandalin Pak Ustadz.
aduh nggak bisa diandalin, nggak mau dia nemenin ikut kajian segala macam. Loh jangan ngeluh, itu kan juga pilihan ibu gitu loh. Ibu kan bukan Siti Nurbaya yang nikahnya dipaksa. Jadi perbaiki diri, insya Allah Allah akan perbaiki suami kita. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Al Ustadz Al Fadil sudah hadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.